rumah makannya. Jadi kalau itu ada konsumen itu berarti mereka beda pool. Di sini kalian menyatukan aplikasi dan konsumen. Nah, itu kita pisahkan seperti itu. Lalu untuk ini nanti saran saya sebaiknya di land satunya tadi itu diganti dengan nama konsumen, yang aplikasi ini bikin kayak restoran, nama restoran kita aja. Lalu tapi itu dibedakan, jangan land dibikinnya itu beda pool, satu Iya, pool iya. masing-masing ya. Setuju, iya, saya juga sependapat begitu. Oke, habis itu kalau dilihat lebih rinci sejauh ini udah detail step-step alurnya itu gimana. Cuman di ending coba kalau saya ingat tadi di endingnya waktu pemberian struk. Nah, mungkin kalian ingin terlihat sangat detail gitu. Tetapi kalau seandainya itu adalah menerima pembayaran, ini yang menerima pembayaran siapa? Di line-nya coba dilihat ke kiri. Oh, kasir. Kasir menerima pembayaran. Oke. Nah, berarti kembalian ini apakah ada kembalian? Kembalian ini maksudnya kepada customer kan, memberikan kembalian kepada customer. Begitu bukan? Nah, kalau misalnya seperti itu, paling aktivitasnya diakhirinya di konsumen. Nah, yang menerima kembalian itu adalah konsumen. Jadi yang kembalian ini nggak usah dihilangkan aja, yang dari dua cabang itu memberikan kembalian. Langsung aja menerima kembalian dan stroke, kayak gitu aja. Jadi nggak usah didetailkan lagi apakah dia ada menerima stroke atau tidak. Nggak usah sampai sedetail itu. Yang penting suatu proses bisnis ini, alur bisnis ini kita cuman memberikan penjelasan bahwa yang melihat proses bisnisnya ini, oh nanti hal-hal yang akan dilakukan ini seperti itu. Hal-hal yang udah jelas nggak usah di ini kan, nggak usah di lebih detail lagi. Oke, kalau dari saya itu aja sih Pak. Iya, baik. Saya kira saya sependapat ya, beberapa koreksi penyempurnaan. Terus jadi pool juga disesuaikan. Terus menurut kalian ada alur proses apa lagi ya yang bisa kira-kira yang ada terlibat di dalam dunia nyata suatu kafe? Apa kita bikin pendataan barang rusak atau incident report? Kalau di rumah sakit itu ada namanya incident report. Incident report itu namanya kita membuka usaha bisnis yang terkait dengan melayani orang ya. Biasa itu ada saja insiden, misalnya tiba-tiba ada keluarga pasien datang ngamuk gitu ya. Atau ada kejadian tiba-tiba plafon jatuh, runtuh, hampir menimpa pasien. Itu perlu dilakukan pelaporan insiden untuk evaluasi internal perusahaan. Nah, ini yang kafe bisa nggak? Misalnya ada insiden, tadi ada kejadian nih, ada ormas datang dalam rangka 17 Agustus, mereka minta sumbangan, mau bikin lomba gitu ya. Tapi karena cuma dikasih 10.000, ormasnya ngamuk gitu. Dia bentak-bentak pengunjung, pengunjung kabur ya. Nah, itu kemudian kita sebagai kafe, kita mau mencatat insiden itu, bahwa tanggal sekian, kejadian sekian itu ada hal seperti ini terjadi. Sehingga ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak perusahaan. Misalnya perusahaan akan lebih berhati-hati
ataukah mungkin perusahaan harus mengambil suatu tindakan minta perlindungan, ataupun kejadian yang barangkali merugikan pelanggan. Ternyata waitress ada yang bersikap kasar gitu ya ke tamu, kemudian terjadi suatu cekcok, beradu mulut, sehingga itu tidak nyaman, bukan kejadian yang baik, dan itu perlu ada edukasi untuk internal perusahaan. Mungkin saya pikir kita tambahin itu aja, ya. Bisa tangkap Budiman Pratama Kesia yang saya maksud ini? Iya, jadi hanya kayak catatan. Kalau ada insiden, mereka bisa buka fitur itu, terus mereka catat. Ada kejadian apa. Terus kejadian itu ada statusnya. Kalau sudah dibaca dan di-acknowledge, diketahui oleh level manajemen, nanti level manajemen akan menandai bahwa oke, case close. Maksudnya sudah diketahui. Mungkin kan juga ada kejadian bahwa seorang pelanggan HP-nya hilang di meja misalnya, gitu ya. Atau terus pelanggan ini minta ganti gitu misalnya. Ya mungkin kan manajemen akan meninjau ini hilangnya kenapa, putar CCTV, ternyata diambil sama pelayan. Nah itu biasa perusahaan memang ganti, ya minta maaf atau sembari diproses. Tapi kalau hilangnya karena bukan kita yang maling, ya itu biasanya kita minta pengertian, ya Anda harusnya memperhatikan barang belanja, barang bawaan gitu. Ya, tapi bisa jadi kadang hilangnya karena kita yang maling gitu ya. Nah, itu biasanya perusahaan akan meminta maaf apa gitu ya. Nah, so ada fitur itu ya, incident report untuk menambah bobot untuk tugas kalau ini dilanjutkan ke tugas besar. Oke ya, tolong dicatat. Oke, nanti bisa dibikin modelnya itu nggak rumit kok. Baik, dari saya itu, dari Ibu Fiona juga sudah. Dari kalian sendiri ada lagi yang mau ditambahin? Nanti coba kita lihat ya, kayaknya kalau kita bobot nanti pengerjaan ternyata yang aplikasi aja sudah cukup, barangkali yang offline di tengah jalan kita halt gitu. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu kelompoknya Budiman dan kawan-kawan, terima kasih untuk presentasinya, penjelasannya. Ya, oke, sama-sama. Ya, baik, para mahasiswa, kalian tadi sudah presentasi. Yang belum tadi selain Cynthia, siapa lagi yang belum? Tolong bersuara, yang belum presentasi.